Selamat pagi, berjumpa kembali dengan saya Purnamasari, CGP Angkatan 9 Kabupaten Luwu Utara dari SMA Negeri 10 Luwu Utara. Kali ini saya bersama dengan Bapak Adan SPD. Beliau adalah guru mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 10 Luwu Utara. Selamat pagi Pak, bagaimana kabarnya? Pagi, alhamdulillah baik. Baik, hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi Pak ya. Jadi saya akan amati jalannya proses pembelajaran di kelas yang Bapak nanti ajarkan ya, sebelum saya melakukan proses supervisi kelas Pak ya. Ya. Baik, adapun tujuan dari supervisi ini Pak, yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan, dan kemudian kenapa hari ini ada percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal Pak ya, supaya nanti Bapak lebih siap dalam melakukan pembelajaran di kelas, dan Bapak lebih semangat lagi istilahnya begitu, sehingga pembelajaran boleh berlangsung dengan baik dan boleh berlangsung dengan menyenangkan seperti itu Pak. Ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin sampaikan, yaitu pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran Bapak yang akan Bapak lakukan di kelas nanti. Kira-kira tujuan pembelajaran yang sudah dirancang itu apa Pak? Berdasarkan rancangan yang saya buat, tujuan pembelajaran saya nanti yaitu di mana siswa itu mampu menjelaskan penelitian sejarah atau tahap-tahap penelitian sejarah. Oh iya, jadi tujuannya siswa nantinya itu dapat menjelaskan tentang penelitian sejarah atau tahap-tahap penelitian sejarah Pak ya. Oke. Kemudian area pengembangannya itu di bagian apa itu Pak? Untuk area pengembangan saya menggunakan dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Di mana dalam pengetahuan di sini siswa mampu literasi atau banyak membaca tentang sejarah. Kemudian di keterampilan itu mampu menjelaskan apa yang telah mereka ketahui melalui literasi itu. Baik, jadi area pengembangan yang ingin Bapak capai yaitu pengetahuan dan keterampilan ya. Jadi dua aspek itu Pak ya. Oke, baik, bisa kira-kira Bapak sampaikan gambarannya nanti pada saat proses pembelajaran di kelas itu bagaimana, misalnya strategi yang Bapak gunakan, model pembelajarannya, kemudian metodenya itu seperti apa Pak? Untuk strategi pembelajaran saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi di spesifik diferensiasi konten yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya melakukan pembagian kelompok secara heterogen, yang dimana dalam sebelumnya itu saya sudah mengetahui kemampuan siswa secara yang mana siswa yang sedang, yang mana kurang, dan yang mana yang mampu. Kemudian model pembelajaran yang saya gunakan yaitu problem based learning. Kemudian metodenya yaitu dengan cara penugasan, kemudian diskusi, kemudian ada tanya jawab seperti itu. Baik, jadi pembagian kelompoknya Bapak tadi dilakukan secara heterogen Pak ya. Jadi Bapak tidak mengelompokkan hanya pada anak-anak yang misalnya kurang, anak-anak yang misalnya sedang saja, anak-anak yang misalnya mahir saja, tetapi dari sekian anak-anak yang kemampuannya itu berbeda-beda, Bapak kombinasi seperti itu Pak ya. Kemudian diferensiasi yang Bapak ambil yaitu diferensiasi konten ya Pak. Diferensiasi konten itu yang seperti apa yang Bapak lakukan? Adapun diferensiasi konten yang saya lakukan yaitu di kelas saya akan menyajikan sebuah video, kemudian saya menjelaskan juga menggunakan PowerPoint, kemudian peserta didik itu atau siswa itu saya suruh untuk membaca juga. Oke, baik. Jadi diferensiasi kontennya seperti yang tadi itu Pak ya. Kemudian media apa yang Bapak sudah persiapkan dalam proses pembelajaran di kelas? Untuk media pembelajarannya saya menggunakan PowerPoint, kemudian laptop, proyektor, kemudian saya juga menggunakan LKPD. Oh ya, jadi ada PowerPoint, laptop, LKPD untuk media pendukungnya Pak ya. Iya. Baik.
Kira-kira Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran ini kapan, Pak? Kalau di jadwal saya hari ini ada, setelah istirahat mungkin bisa nanti. Oh, seperti itu. Jadi hari ini kebetulan ada jam mengajarnya Bapak ya, setelah jam istirahat Pak ya. Baik. Jadi saat pembelajaran di kelas, saya akan melakukan supervisi kelas Pak ya. Iya. Kemudian saya nanti akan melihat dan mengamati hal-hal apa saja yang terjadi di kelas atau yang dilakukan di kelas. Nanti pada saat Bapak sudah selesai melakukan proses pembelajaran di kelas, yaitu proses observasi itu, kita akan ketemu lagi untuk bincang-bincang. Baik, Pak, kira-kira apa yang Bapak dapatkan atau kira-kira apa yang Bapak peroleh dari hasil percakapan kita? Dari percakapan kita pada hari ini, saya mendapatkan gambaran rencana yang akan dilakukan, bagaimana itu metode, kemudian strateginya, kemudian model pembelajaran yang akan dilakukan. Baik, jadi Bapak sudah mendapatkan gambaran seperti itu tadi ya. Oke, terima kasih Pak atas waktunya dan sudah bersedia untuk melakukan bincang-bincang pada tahap pra-observasi, dan kita akan bertemu kembali di sesi pasca observasi. Baik, Bu. Agus Wahyudi. Agus Wahyudi mana? Alfa. Ahmad Fauzan. Aisyah. Arispan. Saya bagi satu-satu. Jadi kerjasama ya. Bisa saya isi. Jadi satu saja diisi supaya bisa dibaca juga yang lain, tapi satu saja yang diisi ya. Lanjut, maksudnya apa? Nanti di video itu akan ada hal pasti kurang mengerti ya. Oh ternyata apa maksudnya ini ya. Maka dituangkan dalam lembar di bagian B. Tulis di situ, oh saya belum paham tentang materi tentang ini ya, nanti di video. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Kemudian peristiwa waktu dan tempat secara kronologis dengan kita kembangkan sepotong-sepotong objek yang diobservasi. Nah, ini kalau pada untuk pengertiannya kita gambarkan dalam buku baca dan kuliah kita, jadi kita bahas yaitu tentang hubungan. Nah, hubungan apa? Itu hubungan tadi saya sebutkan, yaitu hubungan antara manusia, kemudian peristiwa, kemudian waktu, dan yang adalah tempat terjadinya peristiwa. Nah, itu dihubungkan, kemudian diobservasi, nah di sini diurutkan, ya diobservasi kemudian diurutkan secara kronologis atau sesuai urutan waktunya. Nah, kemudian tujuannya adalah menjadi sebuah karya atau peristiwa sejarah. Itu tentang pengertian. Kemudian yang kedua, kita bahas satu persatu tadi tentang tahapan penelitian. Yang pertama adalah tahap menentukan topik. Ini adalah tahap yang paling awal, yang paling krusial, di mana seorang peneliti atau sejarawan harus menentukan topik terlebih dahulu. Nah, harus ditentukan topiknya. Kenapa harus menentukan topik? Karena untuk memudahkan peneliti dalam pencarian bahan-bahan atau sumber bahas pada video sebelumnya tentang sumber sejarah. Nah, kemudian berikutnya adalah bahwa pencarian sumber tadi itu ada tempat-tempat tersendiri yang menghasilkan bentuk dari sumber sejarah tadi. Bisa yang pertama adalah perpustakaan. Nah, perpustakaan itu menawarkan sumber sejarah berupa sumber tertulis. Nah, dan beberapa jenisnya itu sumber sekunder. Kebanyakan karena buku-buku, ya buku-buku, sehingga itu termasuk jenis sumber sekunder dan tertulis. Kemudian untuk kantor arsip, nah kantor arsip bisa ke arsip daerah atau arsip nasional, dan di sini juga jenisnya adalah sumber tertulis. Nah, namun bentuknya berupa sumber primer. Nah, kalau untuk arsip-arsip kebanyakan adalah sumber primer. Kemudian yang ketiga adalah kantor pemerintah. Ini juga menyediakan sumber sejarah bentuknya tertulis. Nah, yang keempat ini yaitu lokasi penelitian. Ini menyediakan sumber sejarah berupa bisa
internal ya. Kalau eksternal kan dari mengambil sumber dari luar ya, dari luar. Kalau internal apa? Apa bedanya eksternal dan internal? Jadi eksternal bukan eksternal. Luar ya, Mas. Ini kan tidak nyatakan ya. Jadi hampir pasti ini ya kebanyakan dua ini eksternal dan internal. Berarti ini yang bagaimana? Jadi mengambil sumber dari luar ya, luar maksudnya bisa saja dari luar negeri ya dan sebagainya. Jadi kan dalam sentuh Indonesia berarti hanya diambil dari. Yang kedua yaitu sebisa mungkin menghindari subjektivitas dalam penulisan sejarah. Kenapa? Tahap interpretasi adalah tahap yang paling rentan adanya subjektivitas atau Tadi sampai kebanyakan tulisan itu akan seperti ini ya. Menurut kalian bagaimana kira-kira kalau gambar seperti ini bisa paham atau tidak? Bisa mengerti atau tidak? Tidak ya. Karena ini terpisah-pisah. Maka untuk mendapatkan suatu yang jelas, maka ini dari masalahnya harus disusun ya. Jadi misalnya kita cari dulu misalnya mukanya ya, mukanya. Kemudian cari korbannya, kemudian badannya sampai bisa menjadi sebuah karya ya. Kita tahu kan yang itu adalah kalau mengetahui bahwa itu adalah ya maka kita harus bukan buka kepalanya ya, kepalanya misalnya dari tekan badannya seperti disatukan menjadi ini adalah korbannya adalah dia ya gitu. Sama ini aliran kronologis. Nah, itu adalah tahap video yang kalian lihat silakan tulis misalnya nomor 1 hal yang menarik itu apa, silakan ditulis ya, silakan diskusikan dengan teman ya tentang hal yang menarik ya, misalnya perbedaan antara kritik ekstern dengan intern. Oke, itu satu kan gitu ya. Ya, itu saja ya, sesuai dengan kolom saja. Adapun hal-hal yang menarik bisa kurang ini, bisa juga tidak boleh lebih, bisa kurang, tidak boleh lebih dari kolom 5 ya. Oke. Lalu misalnya tadi penulisan sejarah itu Persikus pasal ya. Itu hal yang ingin saya ulangi, bagaimana cara menemukan sejarah secara atau penelitian sejarah secara singkat ya. Gitu. Tapi tidak mengurangi dari kebenaran dari sejarah. Ini bisa pertanyaan ya, misalnya apa yang dimaksud dengan historiografi ini ya. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Langkah-langkah pembelajaran. 1. Sebuah video singkat yang ditayangkan di depan oleh Pak Guru. Berdasarkan video tersebut, tulislah hal-hal yang menarik. 1. Pengertian penelitian sejarah. 2. Tujuan penelitian sejarah. 3. Tahap-tahap penelitian sejarah. B. Hal-hal yang ingin diketahui lebih lanjut. 1. Bagaimana cara penelitian sejarah secara singkat. Sekian, terima kasih. Oke, silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membacakan hasil simaklah sebuah video singkat yang ditanyakan di depan oleh warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Yaitu kelompok 2. Kami dari kelompok 3. Langkah pembelajaran. 1. Simaklah sebuah video singkat yang ditayangkan di depan oleh Pak Guru. Berdasarkan video tersebut, tulislah hal-hal yang menarik. 1. Penulisan sejarah ibarat menyusun
kalian tertawa ya. Silakan tadi contohnya ada yang rasa sedih, ada tersenyum, ada tertawa. Yang lipat yang sudah foto ya supaya tahu oh ini foto ini. Apa yang dipelajari ya. Jadi pelajaran ini tidak lepas dari apa yang kalian selama kalian pelajari ya. Pelajari ya pengertian sejarah. Jadi silakan pelajari saja pengertian sejarah, kemudian sampai kepada episodio. Nah, ya. Oke, jadi saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Purnama Sari, CGP Angkatan 9 Kabupaten Luwu Utara dari SMA Negeri 10 Luwu Utara. Saya masih ditemani oleh Bapak Adan SPD sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya pun ditemani oleh Ibu Suharti sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak Angkatan 9. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya ini? Iya, Pak, bagaimana kabarnya? Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses observasi di kelas yang sudah Bapak lakukan, Pak ya. Nah, ini tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Untuk pertanyaan pertama, Pak, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi di kelas yang sudah berlangsung, Pak? Mungkin karena belum terbiasa, ya sedikit canggung, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Baik, jadi sudah berjalan dengan baik dan lancar ya Pak. Bisa kira-kira Bapak ceritakan kembali area pengembangan yang Bapak lakukan di dalam kelas itu, area pengembangannya apa? Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas? Kalau tahapan pastinya membuat peralatan pembelajaran sebagai persiapan untuk mengajar. Untuk area pengembangan yaitu fokus pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Kemudian untuk pengetahuan yaitu siswa banyak membaca atau dalam hal ini melakukan literasi, kemudian memahami informasi melalui video yang saya tayangkan. Kemudian untuk keterampilan yaitu mampu menjelaskan hasil literasi dari saya berikan, kemudian mampu menjelaskan video yang saya tayangkan. Baik, nah menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang Bapak lakukan, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Menurut saya sudah berjalan baik, tetapi masih ada kekurangan-kekurangan. Oh iya,
Jadi masih ada kekurangannya Pak ya. Jadi kekurangan atau hambatan yang sedang Bapak hadapi saat itu kira-kira seperti apa gitu? Oke, kekurangan atau hambatan yang saya alami yaitu masih ada beberapa siswa yang pasif dalam kegiatan belajar atau diskusi di kelas. Jadi kurang aktif atau pasif ya. Oke, baik. Nah, menurut Bapak yang menyebabkan kurang aktifnya itu siswa kira-kira apa Pak? Mungkin dalam pembagian kelompok yang heterogen ada beberapa yang belum percaya diri. Kemudian untuk mengungkapkan pendapatnya, kemudian ke depan mungkin saya akan lebih kreatif dalam merancang model pembelajaran yang bisa menumbuhkan rasa percaya diri, kemudian bisa merasa nyaman dengan kelompoknya. Baik, jadi itu rencana Bapak ke depan Pak ya. Nah, mengkreasikan metode pembelajaran menyesuaikan gaya belajar ya, gaya belajar anak-anak Pak ya. Seperti mungkin ada yang visual, auditori, kinestetik seperti itu Pak ya. Oke, mudah-mudahan apa yang Bapak sedang rencanakan ini dapat terrealisasi dan bisa memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi tentunya Pak ya, dibandingkan dengan yang sebelumnya seperti itu. Nah, ini saya nunggu cerita-ceritanya Bapak nanti ke depan, apakah nanti bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan perubahan dengan rencana yang Bapak sampaikan tadi? Mungkin untuk waktu pastinya belum bisa saya tentukan sekarang, tapi insya Allah akan saya lakukan secepatnya. Oh iya, seperti itu. Terima kasih Pak atas jawaban-jawabannya Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan bisa segera terrealisasi Pak ya. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu pengajar praktik, Ibu Suharti yang terhormat selaku ya pengajar praktik untuk memberikan umpan balik dan tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi ini Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyimak tadi percakapannya Ibu Purnama dengan guru yang diobservasi di kelas. Saya lihat cara dan metodenya sudah bagus karena dia fokus pada dua titik, pengetahuan dan keterampilan. Tadi saya simak pengetahuannya di bidang mengenai apa tadi pengetahuan? Literasi. Ya, literasi. Kita memang melihat sekarang literasi anak-anak kita itu sangat kurang. Mungkin pengaruh handphone atau bagaimana. Nah, itu yang harus kita temukan apa penyebabnya literasi anak-anak ini sangat kurang. Sehingga buku di perpus itu tinggal tidak dibuka-buka karena itu literasinya anak sangat kurang. Saya kira ini cukup bagus, sangat bagus Bu Pak untuk kita temukan apa masalahnya. Terus yang kedua tadi keterampilannya tentang belajar kelompok ya Pak ya. Ya, belajar kelompok. Bapak juga sudah menemukan masalahnya di antara kelompok itu masih ada siswa yang pasif. Nah, itu juga kita harus tahu masalahnya. Tapi saya dengar tadi percakapannya Ibu Pur sama Pak Adam, ya, Pak Adam mau mencari apa masalahnya. Dan tadi juga Bu Purnama menanyakan kapan itu solusinya, karena memang kalau kita observasi ada waktunya, tidak terlalu lama. Tapi jawabannya tadi secepatnya, meskipun tanggalnya tidak disebutkan, tetapi secepatnya. Jadi mudah-mudahan Pak Adam bisa menanyakan masalahnya di kelas tentang bagaimana anak-anak supaya bisa lebih aktif belajar kelompok dan juga bagaimana supaya literasi anak-anak ini bisa meningkat. Kira begitu Pak. Bu, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Demikian percakapan pasca observasi kami pada siang hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu PP, terima kasih Bu, Pak Ada, terima kasih Pak.
dan sampai jumpa kembali.